Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Hari ini pertemuan kedua, materi pertama untuk presentasi tentang sejarah bahasa Indonesia. Ya, nah sebelum presentasi, saya informasikan bahwa kita ini dalam presentasi ini, dalam diskusi ini, kelompok satu itu bukan orang yang terdakwa, ya maksud saya orang yang tahu segalanya, orang yang ditanya pasti mampu ya. Tapi diskusi kita ini dalam rangka saling melengkapi, sharing, berbagi. Ya, berbagi informasi tentang materi yang akan disampaikan kelompok satu. Kebetulan saja kelompok satu yang ditugaskan untuk menyampaikan materi ini. Tetapi untuk pendalamannya semua mahasiswa dalam perkuliahan ini terlibat. Ya. Jadi kita bukan menghakimi sifatnya. Kalaupun bertanya nanti kepada kelompok satu, maka kelompok satu menjawab dan kelompok yang lain atau peserta yang lain dipersilakan untuk menambahkan jawaban dari kelompok satu. Itu yang terpenting informasinya. Nah, dalam diskusi kita ini juga ada 3 sesi ya. Sesi pertama presentasi lebih kurang 10 menit, 15 menit. Kemudian sesi tanya jawab 2 sesi diusahakan. Setiap sesi itu 3 penanya. Sesi pertama 3 penanya, kemudian dijawab. Sesi kedua 3 penanya, kemudian dijawab. Nah, pada sesi ingat ya, yang bertanya itu orangnya. Jadi 3 penanya. Setiap penanya boleh lebih dari 1 pertanyaan. Jadi 3 penanya. Setiap penanya boleh lebih dari 1 pertanyaan. Kalau ada waktu kita tambah sesi berikutnya. Kemudian kalau sudah semua nanti kita bahas ya. Kita bahas bersama-sama tentang permasalahan yang muncul yang dipertanyakan oleh penanya. Ya, kemudian diskusi ditutup. Begitulah gambaran diskusi kita ya untuk hari ini dan seterusnya. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan perkuliahan kita ya. Nah, di e-learning 12.30 sampai 14.10 ini kelas A ini. Ya, jadi mengisi daftar hadir adalah kelas A ya. Nah, kemudian kelas B dimulai dari 14.40 sampai 14.40 ya. Nah, ya 14.40 sampai 16.20. Nah, kelas B itu hanya mengisi daftar hadir saja di waktu itu ya. Nah, mungkin ada kaitan yang mengapa enroll key-nya tidak bisa masuk itu mungkin karena masalah waktu mungkin. Nanti pastikan saja ya. Gitu. Bagaimana kelas B bisa enroll? Bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Maaf, Pak. Oh, belum bisa nanti. Oh, belum bisa ya. Nanti Iya. setelah perkuliahan kita pastikan ya. Tapi yang jelas bahwa kita gabung kelas A dan B. Tapi real perkuliahannya pukul 12.30. Jadi kelas B itu ikut kelas A sebenarnya ya. Itu. Karena jumlah mahasiswanya sedikit, kita bisa gabung ya. Tetapi untuk jadwal e-learning-nya, ya jadwal daftar hadirnya di pukul 14.40 ya. Siapa ketua kelas B kemarin siapa? Rifki ya? Saya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Rifki ya? Rifki Abrar, Pak. Nah, untuk kepentingan administrasi, tetap Anda membuat link Zoom, tapi tidak digunakan. Paham ya? Oke. 14. Jadi ada link Zoom 12.30, ada link Zoom nanti buat 14.40 di kelas B. Paham enggak? Paham, Tapi Pak. tidak digunakan untuk kebutuhan administrasi saja. Pada akhir perkuliahan nanti kan dilaporkan itu. Oh, kita terjadi link Zoom-nya ini begitu ya. Paham ya, Ki ya? Ya, Paham, nah Pak. itu jadi kebutuhan. Ya. Nah, untuk aktivitas kita maka alhamdulillah kelas A dan B bisa gabung dan kelompoknya bisa
terbentuk setiap kelompok itu minimal 3 orang atau 4 orang, alhamdulillah ya. Tuh. Jadi ini kelompok 1 ini sudah bergabung AB ya. Sudah ini. Halo? Siap sudah Pak, sudah diacak, dicampur Sudah kelas diacak, A dan ya? kelas B. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Kelompok A sudah siap? Kelompok A sudah siap. Mohon yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1 agar bisa bertanya tentang hal yang akan disajikan atau topik akan disajikan oleh kelompok 1 tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mulai saja kelompok 1, dimoderatori kelompok 1 juga, nanti bergantian presentasinya. Terima kasih. Mulai saja. Oke, baiklah. Sebelumnya izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifki Anugrah. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu Vina Alia Dafta, yang kedua M. Al-Farizi, yang ketiga Hamdan Kasiran. Baiklah, di sini untuk sejarah bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu sebagai bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sedari dulu, bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti kedudukan bukit pada tahun 683 Masehi, Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, Karah Barahi pada tahun 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Megalhen mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Untuk kelahiran bahasa Indonesia itu ada 2. Pada bahasa persatuan itu di Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk bahasa resmi itu di Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau. Alasan memilih bahasa Melayu dari tuturan Riau karena pejuang kemerdekaan diharapkan bersatu lagi. Dan yang kedua, menumbuhkan semangat patriotik dan rasionalisme negara bertetangga. Yang ketiga, itu suku Melayu berasal dari Riau. Dan yang terakhir, bahasa Melayu Riau lebih mudah dipahami dibanding bahasa Jawa. Baiklah, yang selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947, yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Soewandi menggantikan ejaan Van of Hussein pada tahun 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Ejaan ini diresmikan pemakainya pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. PUEBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Bukti penggunaan bahasa Melayu di Nusantara itu seperti yang saya sebutkan di slide yang pertama. Itu ada yang pertama prasasti kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang kedua prasasti Talang Tua di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga itu prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Yang keempat itu prasasti Kota Berahi di antara Kota Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 Masehi. Yang kelima itu adalah prasasti Gandalusi di Jawa Tengah pada tahun 832 Masehi. Yang keenam prasasti Bogor prasasti Bogor di Bogor pada tahun 942 Masehi. Semua bukti itu tertulis pada batu nisan di Minvetujo, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu ini mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia itu yang pertama ejaan Van of Hussein. Yang kedua itu ejaan Republik. Yang ketiga ejaan Pembaharuan. Yang keempat ejaan Melindo. Dan yang kelima itu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan Van of Hussein. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Disusun oleh Charles Van of Hussein yang dibantu oleh Nawawi Soetan Makmer dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim pada tahun 1896. Ejaan ini resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Yang kedua itu ada ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini juga dikenal dengan ejaan Soewandi. Ciri-ciri ejaan ini, yang pertama, huruf OE diganti dengan U pada kata guru itu. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata ta, pa, rakyat. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanal-kanal berjalan-jalan ke barat-baratan. Yang ketiga, awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkaian dengan kata yang mendampinginya.
Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Dibentuk pada tanggal 19 Juli pada tahun 1956, dikenal dengan ejaan Prijono Katopo. Huruf-huruf berupa gabungan konsonan disederhanakan dengan huruf tunggal. Misal, DJ diubah menjadi J. Konsep ejaan pembaharuan yang menarik ialah disederhanakan huruf-huruf tunggal atau bersifat fone. Artinya setiap fonem di dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contoh, yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang kedua, gabungan konsonan NG diubah menjadi TS. Yang ketiga, gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Yang keempat, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Yang kelima, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Yang keempat, itu ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1952 karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya diurungkanlah peresmian ejaan ini. Dalam ejaan Melindo, tidak jauh beda dengan ejaan pembaharuan, karena ejaan itu sama-sama berusaha menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem fonemis. Hal yang berbeda ialah dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata TJNTA diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti pada kata NJINJA diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Yang terakhir itu ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. Ejaan ini diresmikan pemakainya pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia. SJCH, SJCH, TJDJ menjadi SJKH, C dan J. Perubahan vokal, diftong, konsonan kata jadian, kata ulang, pemisahan kata, depan, di, dan ke, tanda baca. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teruskan moderator. Sesi tanya jawab, moderator. Silahkan mungkin dari teman-teman yang ada ingin bertanya. Silakan Ayu Nurhaliza. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Nurhaliza dari kelas B Palembang kelompok 5. Izin bertanya buat teman-teman yang lain, kalau bisa jawab juga boleh ditolong jawab ya. Apakah saat ini bahasa Indonesia tuh masih berkembang? Dan alasan bahasa Indonesia berkembang sekarang itu apa ya? Oke, itu saja yang pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon dijawab ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada teman-teman. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Silvani Sandra dari kelas B Palembang. Hal apa yang mengakibatkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sedikit digunakan untuk berkomunikasi secara di kancah internasional, sedangkan pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dengan para pedagang dari luar. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halini Ramadhani dari kelompok 6 kelas A Palembang. Ingin bertanya, sebelumnya kan sudah dijelaskan dalam Sumpah Pemuda ayat ketiga, di mana bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia? Karena sekarang ini banyak sekali dari kita yang masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sedangkan di dalam satu kawan mahasiswa kita ini kan banyak dari daerah-daerah yang lain seperti dari Medan, dari Batam. Nah, sedangkan kita yang ada di Palembang ini lebih sering menggunakan bahasa Palembang. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa untuk kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini makan pagi ya? Izin sebelumnya untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi, apakah boleh diulang, Kak? Oke, saya akan ulang hal apa yang mengakibatkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sedikit digunakan untuk berkomunikasi secara internasional, sedangkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan untuk berkomunikasi dengan para pedagang dari luar. Sudah jelas? Izin Kak, untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi belum jelas, Kak. Tolong agak lambat dikit. Hal apa yang mengakibatkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sedikit digunakan untuk berkomunikasi secara internasional? Sedangkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi dengan para pedagang dari luar. Baiklah, perkenalkan saya Vina Alia Davia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Nurhaliza. Pertanyaan Ayu tadi, apakah bahasa Indonesia masih dipakai sampai sekarang? Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, bahasa dan sastra Indonesia juga terus berkembang. Ini dikarenakan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia dapat selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, penyampaian apresiasi ini dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
Apakah sudah jelas Sudah untuk jelas. Saudara Ayu Nurhaliza? Udah, terima kasih atas jawabannya. Atau Ya. ini apa? Berikan kesempatan ke kelompok lain untuk menambahkan kalau ada ya. Caranya begitu, jangan langsung ini. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan. Silahkan. Saya akan menambahkan, boleh? Silakan, Kak. Silakan. Assalamualaikum, saya Helini Ramadhani dari kelompok 6, kelas A Palembang mau menambahkan. Bahasa Indonesia bakal akan terus digunakan karena apa? Karena Indonesia ini ada berbagai banyak ragam suku dan budaya dan bahasa juga tentunya. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, negara kita ini akan bersatu dari bahasa tersebut. Jadi bahasa Indonesia harus tetap digunakan agar bangsa Indonesia tetap bersatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Helini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Helini mengenai bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk melestarikan bahasa Indonesia, sedangkan banyak dari kita yang menggunakan bahasa daerah. Yang pertama yaitu kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari bersama teman, keluarga, dimanapun itu. Lalu yang kedua juga bisa meningkatkan rasa kebanggaan diri ketika menggunakan bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai belahan Nusantara. Terima kasih. Mungkin dari saudara kelompok lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Boleh menambahkan untuk jawaban dari Helini tadi yang pertanyaan ketiga. Silakan, Noval. Sebenarnya pengaruh bahasa asing itu berkembang sangat cepat, sudah melanda ke seluruh dunia. Mungkin apabila bahasa Indonesia menolak, maka bahasa Indonesia ini akan semakin tertinggal jauh dalam pergaulan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi dengan orang luar. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, maka kita tidak akan pernah berkomunikasi dengan orang asing. Maka dari itu kita perlu belajar bahasa asing. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan Saudari Silvani, boleh tolong diulang pertanyaannya? Saya ulang ya. Menurut pendapat kalian, hal apa yang mengakibatkan bahasa Melayu sedikit digunakan untuk berkomunikasi secara internasional? Kan pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu, bahasa Melayu itu kan digunakan untuk berkomunikasi dengan para pedagang dari luar. Baik, terima kasih.
Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Silvani? Silahkan Saudara Reynaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Rinaldo Prawira dari kelompok 9. Ingin membantu kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Silvani Sandra tadi. Kenapa bahasa Melayu itu tidak dipakai secara internasional? Yang pertama itu sebenarnya banyak faktor. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya itu kekuasaannya hanya ada di Asia Tenggara. Jadi kebanyakan bahasa Melayu itu hanya bisa tersebar di Asia Tenggara dan tidak di tempat-tempat lain. Yang kedua, karena waktu itu yang memakai bahasa Melayu itu hanya orang-orang Sumatera. Jadi bukan seperti bahasa sekarang yang hampir dipakai di Nusantara sehingga mempermudah perluasan bahasa. Yang ketiga, sedikitnya orang lokal Indonesia yang pergi ke negara-negara lain pada saat itu, yang pada masa Kerajaan Sriwijaya hanya pertukaran pelajar ke India dan sekitarnya. Oleh sebab itu, bahasa Melayu kurang digunakan oleh negara-negara lain karena kurang manfaatnya sedikit dan tidak terlalu berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih Reynaldo. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahi? Kepada Saudari Helini, silakan. Oke, saya akan menambahkan untuk jawab pertanyaan Silvani tadi. Saya Helena Madani dari kelompok 6 ingin menambahkan, sekarang kan sudah semakin modern, di mana perkembangan zaman sudah maju. Jadi bahasa Melayu sudah jarang digunakan karena kita sudah menggunakan bahasa Inggris di dunia ini, maksudnya bahasa internasional kita. Jadi bahasa Melayu sudah jarang, hanya beberapa negara saja yang menggunakan bahasa Melayu. Tapi yang lebih diutamakan ialah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Helini. Saya buka sesi pertanyaan 2 untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan raise hand atau langsung on mic saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Saudara Rifki Abrar. Saya Rifki Abrar Rusyidi dari kelompok 6 asal kelas B Palembang. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pemakaian bahasa Indonesia di kalangan kelompok tertentu yang cenderung sering mencampur adukan bahasa Indonesia itu dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris? Yang contohnya seperti artis-artis zaman sekarang yang suka mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rifki Abrar. Mungkin yang lain ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Silakan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafi Fauzan dari kelompok 11B Palembang. Izin bertanya. Sumbangan apa yang dapat kita berikan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa iptek?
Sekian, terima kasih. Maaf, Saudara Rafif, boleh tolong diulang jawab pertanyaannya? Sumbangan apa yang dapat kita berikan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa iptek? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Rafif. Silakan satu lagi yang ingin bertanya kepada teman. Teman, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, saya dari kelas B Palembang. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan tindakan kalian dalam menghadapi masyarakat di Indonesia ini pada zaman sekarang ini, yang sering sekali menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah PUEB dan KBBI? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki Abrar Rusdi. Penggunaan bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan penggunaan bahasa asing itu menurut saya sangat bagus karena bahasa Indonesia itu harus wajib dipakai dan bahasa Inggris juga tidak kalah pentingnya karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional apalagi di tahun ini akan terjadi pasar globalisasi. Jadi menurut saya itu penting. Terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang mau menambahkan? Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rafif Fauzan. Bagai sumbangan apa yang dapat dilakukan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa iptek? Kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib digunakan dalam bahasa karya-karya ilmiah, serta mengembangkan artikel yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat yang membaca karya kita terbiasa mendengar istilah dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang teknologi yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Mungkin dari saudara-saudara ada yang ingin menambahkan lagi? Saudara Rafif, apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Noval. Pertanyaan dari Novel tadi boleh diulang nggak? Boleh. Pertanyaan tadi, bagaimana sikap dan tindakan kalian dalam menghadapi masyarakat di Indonesia pada zaman ini, yang sering sekali menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah PUEB dan KBBI? Boleh saya bantu menjawab? Silakan Saudari Helini. Saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan Noval. Ya, untuk masalah penggunaan bahasa yang tidak baku pada kita sekarang ini. Oh, sorry, bentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk pertanyaan tadi ya, penggunaan bahasa yang tidak baku. Itu pertama kita harus, kan sekarang kan sudah zaman modern nih, lebih banyak seperti ada seminar penggunaan bahasa yang baik, terus juga ada seperti kelompok-kelompok di mana organisasi tersebut menjunjung tinggi bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari kita terlebih dahulu, kita harus belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar mulai dari keluarga, dari lingkungan. Walaupun sedikit aneh sih, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, pasti di lingkungan tempat tinggal kita atau tetangga kita jadi bingung, kenapa sih dia menggunakan bahasa Indonesia padahal dia tinggal di Palembang, misal seperti itu contohnya. Dan itu juga termasuk dari kesadaran diri kita. Selanjutnya juga dari pendidikan, seperti dari tempat kuliah, kita juga di dalam grup atau di dalam chat teman-teman kita menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan maksudnya bahasa daerah kita. Karena pada saat kemarin juga ada teman yang ngechat aku, katanya, Lin, tolong dong di grup kita gunain bahasa Indonesia, karena dia juga ingin ikut berkomunikasi, tapi dia bukan orang Palembang, seperti itu. Jadi kan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman walaupun bukan satu tempat dengan kita, atau misalkan dengan teman yang beda kota, beda negara, bahkan misalkan dia mau belajar bahasa Indonesia dan kita. Dan itu juga gunanya buku bahasa Indonesia di mana kita dapat belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saudara Novel, apakah cukup jawaban saya? Siap, cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin ada dari saudara-saudara yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya tutup. Silakan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya. Ya, silakan lagi buka sesi berikutnya. Waktu masih banyak. Saya buka lagi sesi pertanyaan untuk kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan Reynaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan bertanya. Kenapa pada perubahan ejaan LBK tahun 1967 penggunaan konsonan TJ, DJ, dan SJ diubah menjadi C, J, dan SY, sehingga yang dari sebelumnya kata cuci menjadi cuci dan seterusnya. Apakah motif dibalik perubahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Saudari Ayu Nurhaliza.
Oke, saya ingin bertanya buat teman-teman yang lain juga boleh dijawab ya. Menurut kalian nih, pendapat kalian, hal apa sih yang menarik dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini? Itu saja sih, terima kasih. Silakan kepada Saudara Rifki Abror bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, jadi kan menurut saudara bagaimana cara Anda untuk seperti yang kita tahu kan Indonesia ini sangat luas sekali, 17.000 pulau lebih. Nah, bagaimana seperti orang-orang yang di pelosok itu yang masih banyak belum mengetahui bahasa Indonesia ini? Bagaimana caranya untuk menyampaikan supaya bahasa Indonesia ini dapat mereka jadikan komunikasi di daerah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Abror atas pertanyaannya. Kepada Saudari Ayu, bisa diulang pertanyaan? Kepada Saudari Ayu, bisa diulang pertanyaannya? Kepada Saudari Ayu, bisa tolong ulangi pertanyaannya? Untuk pertanyaannya itu hal apa yang menarik buat kalian tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini? Baik, terima kasih Saudari Ayu. Kepada Saudara Reynaldo, mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Oke, jadi kenapa pada ejaan LBK pada tahun 1967 penggunaan konsonan TJ, DJ, dan SJ dirubah menjadi C, J, dan SY sehingga pada kata-kata cuci, jarak, dan carat mengalami perubahan menjadi yang lebih baru ini. Terima kasih.
Mungkin dari saudara-saudara mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Reynaldo. Baiklah, saya Vina mau menjawab pertanyaan dari Reynaldi. Ejaan yang disebutkan itu merupakan ejaan pembaruan. Ejaan ini diganti melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1959 oleh Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan sebelumnya atau ejaan Sawandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai oleh Prigino dan E itu membuat standar atau satu fonem, satu huruf, dan ditong AI, AU, dan OI dieja menjadi I, AU, dan OI. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam berulang-ulang yang memiliki makna tunggal. Tetapi, ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ayu tadi. Apa menariknya tentang perkembangan bahasa tadi ya, sejarah bahasa Indonesia. Menurut saya yang menariknya itu karena yang menarik itu saat membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai banyak bahasa, yang Indonesia itu sendiri mempunyai banyak bahasa dan dapat menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, dapat mempersatukan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Cukup jelas? Gimana Ayu? Apa kurang jelas? Boleh diulang nggak? Menambahkan? Mungkin saya mau menambahkan. Silakan Helini dulu. Oke, saya menambahkan kenapa bahasa Indonesia itu bisa menjadi menarik. Ya karena dengan adanya bahasa Indonesia kita dapat berkomunikasi dengan maksudnya bukan negara sih, dengan kota lain yang ada di Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia kita bisa berteman dengan misalkan orang yang berbeda suku, berbeda tempat tinggal, walaupun kita memiliki bahasa-bahasa adat atau daerah kita masing-masing, ya karena dengan bahasa Indonesia kita bisa berkomunikasi, bisa berteman dengan orang yang berbeda suku dan adat dengan kita, seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Mungkin ditambahkan lagi oleh Novel. Silakan Saudara Novel mungkin ingin menambahkan. Iya, terima kasih. Menurut pendapat saya sebenarnya bahasa Indonesia ini, yang hal paling menarik bahasa Indonesia ini menurut saya dari awal perkembangan itu sudah menarik, yang dimana perjuangan pemuda atau pemudi pada zaman dahulu tidak sia-sia untuk mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa sangat penting sadarnya bahwa bahasa Indonesia ini sangat penting untuk kita lakukan dengan baik dan benar. Kita harus membudidayakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang termudah yang harus kita lakukan sebenarnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Silahkan. Silahkan, Rifki. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit. Yang menarik dari perkembangan bahasa Indonesia itu adalah ketatabahasaannya yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena walaupun bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Melayu, ia dapat beradaptasi dengan pengubahan-pengubahan kebahasaan sejak zaman dahulu, sehingga kemiripan dengan bahasa Melayu menjadi mudah. Bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat-masyarakat internasional seperti Australia, Eropa, dan negara-negara yang lain. Terima kasih. Oke, jika sudah, saya mau menjawab pertanyaan dari Saudara Abrar tadi. Mengapa di daerah-daerah terpencil atau pelosok itu pengajaran bahasa Indonesia itu sulit digunakan? Secara umum, pengajaran bahasa Indonesia di daerah-daerah terpencil itu mempunyai kendala-kendala. Kendalanya ada dua, yaitu pertama, guru yang mengajar tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pengetahuan bahasa Indonesia. Jadi, sebagian guru-guru itu mungkin menggunakan bahasa daerah sendiri agar murid-muridnya itu lebih paham dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam pengajaran pengantar itu, yang guru dominan bahasa daerah, hal ini membiasakan siswa dan guru dapat terbiasa dalam menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Solusinya, diperlukan perhatian serius dari kita semua, terutama pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk memberikan berbagai pelatihan bagi para guru-guru bahasa Indonesia yang ada di daerah-daerah terpencil dalam upaya mengoptimalkan pengajaran bahasa Indonesia tersebut. Apakah Abrar sudah mengerti? Siap, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi untuk Boleh saya tambahkan? Silakan, Saudari Ayu. Oke, teruntuk buat kita nih mahasiswa nih. Harusnya kita harus bergerak hati nih untuk menjadi sukarelawan, pasti untuk memastikan pendidikan di daerah batas akan lebih baik dan lebih maju. Jadi kita tuh harus sukarelawan nih buat bantu-bantu di sana. Dan begitu terus hingga kualitas pendidikan di daerah terbatas menjadi semakin lebih baik berkat gotong royong para sukarelawan mahasiswa. Mungkin itu saja.
Baiklah, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari saudara-saudara. Sudah berapa pertanyaan dijawab itu? Sudah semua ya? 9 ya, sudah cukup. Satu lagi, Pak. Satu lagi ya, saya. Silakan satu lagi. 9. Sudah jawab semua? 9 sudah jawab semua? Sudah. Ya. Nah, tutup aja lah, tutup. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, mohon fokus ke perkuliahan kita tetap di forum ini. Yang lain ya, mohon fokus ya. Karena saya akan bertanya kepada saudara, Anda bebas menjawab. Ya. Sebelum saya menguraikan apa yang telah ditanyakan oleh kelompok atau teman-teman tadi, saya ingin bertanya kepada saudara. Ya. Mengapa nama bahasa kita itu bahasa Indonesia? Ayo. Nama bahasa kita itu bahasa Indonesia namanya. Mengapa? Apa alasannya? Silakan. Serah siapa yang mau menjawab. Baik, izin Pak menjawab. Silakan. Jadi kenapa nama bahasa kita itu, bahasa negara kita itu dinamakan bahasa Indonesia? Karena waktu pas Sumpah Pemuda itu kan perwakilan delegasi dari daerah itu banyak sekali. Nah, rata-rata dulu itu memakai bahasa Melayu. Kenapa diberi nama bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia ini menandakan artinya bahasa persatuan. Karena kalau bahasa Melayu itu mewakilkan dari daerah seperti itu, Pak. Tetapi kalau bahasa Indonesia ini seperti menyatukan seluruh, misalnya yang dari delegasi Sumatera atau dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara Timur. Seperti itu, Pak. Mengapa tidak? Kalau itu berarti mengapa namanya tidak bahasa Melayu begitu ya, seperti Malaysia. Ya. Mungkin ada alasan lain? Satu lagi. Saya, siapa? Ya, silakan. Saya Vina Devia. Penamaan bahasa Indonesia itu diawali sejak dirancangnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu digunakan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Ya, bila bahasa Melayu tetap digunakan. Ya, betul. Semuanya ya sama alasannya sebenarnya dengan Rifki tadi, terima kasih ya. Tapi ya di samping alasan tadi, ya, ada yang menarik sebenarnya. Mengapa nama bahasa kita itu bahasa Indonesia? Ya, memang bahasa kita itu berasal dari bahasa Melayu ya. Maka namanya tidak bahasa Melayu. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan waktu itu perjuangan menuju Indonesia merdeka. Menuju suatu wilayah yang namanya ya belum ada nama sebenarnya. Ya, sebelum ada kesepakatan Sumpah Pemuda itu. Kemudian saat itu ya berjuang ini ingin memerdekakan wilayah kita ini namanya apa? Ya, makanya sepakat namanya Indonesia ya, dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin kalau tidak salah yang dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah Indonesia kalau tidak salah ya, terdiri atas wilayah yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, di samping mengapa tidak bahasa Melayu, yang terpenting bahwa bahasa
kita itu adalah bersamaan dengan bahasa nama negara. Mereka sudah memikirkan bahwa sebaiknya bahasa itu juga diikuti nama negara. Coba saya tanyakan kepada saudara. Apa bahasa Amerika? Bahasa Amerika bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, Pak. Inggris. US. Iya, bahasa Inggris ya. Australia? Inggris juga, Pak. Inggris, Pak. Inggris. Malaysia? Melayu, Pak. Sama Melayu. Melayu, Pak. Iya, ya. Meksiko? Latin. Amerika Latin, Pak. Meksiko. Meksiko. Kalau Brazil, siapa Brazil? Bahasa Brazil. Bahasa Portugis, Pak. Iya, bahasa Portugis. Kalau Meksiko? Bahasa Spanyol. Iya, bahasa Spanyol ya. Jadi saya sudah sebutkan tadi ada bahasa Melayu, bahasa Portugis, bahasa Spanyol dan bahasa Inggris ya. Dari sisi itu, dari sisi bahasa, negara mereka itu cemen. Wah, kalau bahasa anak sekarang ini cemen ya udah. Mengapa? Karena mereka tidak ya ketika menyebutkan bahasa maka negara lain disebutkan. Cemen enggak itu? Amerika yang sebesar itu ketika menyebutkan bahasa Inggris yang disebutkan. Betul enggak? Ayo. Benar. Iya, keren kita. Betul enggak keren kita? Iya, kita ketika menyebutkan. Iya, kita ketika menyebutkan negara, ketika menyebutkan bahasa, negara kita disebutkan bahasa Indonesia. Amerika bahasanya Inggris, negara lain. Wah, ya, keren mereka, keren kita dari sisi bahasa, keren kita ya. Nah, jadi maksud saya begitu terpikirnya pemuda zaman itu sudah memikirkan hal seperti itu. Mereka sudah memikirkan bahwa nama bahasa kita ini harus juga ikut nama negara. Ketika menyebutkan bahasa, maka nama negara ikut tersebutkan. Ya. Jadi itu pertimbangannya mengapa bahasa Indonesia tadi. Di samping ya tadi dikatakan bahwa ya, imperialisme, kemudian ingin menyatukan berbagai suku bangsa yang begitu banyak, maka nama negara tadi ya, nama negara sebaiknya. Ya, bukan nama negara lain gitu. Malaysia kan juga bahasa Melayu. Berarti bahasa menyebutkan bahasa kita juga. Karena kita rumpun bahasa Melayu. Nah, itu ya, maksud saya begini saudara ya. Begitu cerdasnya pemuda zaman itu sudah memikirkan hal-hal yang seperti ini, ya, yang mendasar seperti ini. Nah, berikutnya ya. Kita harus bangga bahwa bahasa Indonesia itu berdasarkan survei berapa ya? Ada beberapa survei mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa asing yang diminati oleh negara-negara asing ya. Bahasa asing yang diminati oleh negara luar selain Indonesia maksudnya. Urutan nomor 6. Ya, disukai. Mungkin bahasa saya lupa ya, mungkin cari di Google nanti. Pertama bahasa Inggris tetap ya nomor 1. Kemudian mungkin sekarang ini bahasa Mandarin sedang tren. Kemudian bahasa Arab kalau tidak salah. Kemudian bahasa Spanyol atau bahasa apa ya. Kemudian yang ke-6 bahasa Indonesia yang diminati orang asing belajar bahasa asing. Jadi orang asing belajar bahasa asing itu salah satu yang diminati adalah bahasa Indonesia. Nomor 6 kita. Bahkan Jepang kalau dulu di atas kita. Sekarang orang asing ingin belajar bahasa Jepang itu relatif sedikit. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Ya. Dari begitu banyak negara, ya, kita nomor 6 tadi diminati. Kira-kira apa penyebabnya? Apa faktornya? Orang ingin belajar bahasa Indonesia. Ayo, jawab.
Silakan. Kalau dari sisi jumlah penuturnya ya, jumlah ya pemakai bahasa itu, bahasa Indonesia itu nomor 10 di dunia.